Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sylvia Aprilia, jurusan D3 Kebidanan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul HIV/AIDS, yaitu Human Immunodeficiency Virus. Pengertian dari HIV/AIDS: Human Immunodeficiency Virus atau HIV adalah sejenis virus yang menyerang atau menginfeksi sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah berbagai kumpulan gejala-gejala penyakit yang timbul karena terjadi penurunan sistem kekebalan tubuh yang disebabkan oleh infeksi virus HIV. Selanjutnya ada tanda dan gejala HIV. Yang pertama ada flu biasa, bercak kemerahan pada kulit, sakit kepala, ruam-ruam, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya ada kelenjar getah bening bengkak, penurunan berat badan, demam, diare, dan mempunyai infeksi menular seksual seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonore, dan vaginosis bakteri. Penularan HIV/AIDS terbagi menjadi 6. Yang pertama, melakukan hubungan seksual secara anal, oral maupun vagina tanpa menggunakan kondom. Yang kedua, mempunyai infeksi menular seksual lain seperti sifilis, herpes, chlamydia, gonore, dan vaginosis bakteri. Yang ketiga, penggunaan jarum suntik secara bergantian dan mendapatkan suntikan yang tidak aman. Yang keempat, saat melakukan transfusi darah, transplantasi jaringan, dan prosedur medis tidak steril. Yang kelima, memakai sendok secara bersamaan. Yang keenam, memakai barang-barang orang yang terkena HIV/AIDS. Fase HIV/AIDS terbagi menjadi 4 fase. Fase yang pertama, umur infeksi 1-6 bulan, atau sejak terinfeksi HIV, individu sudah terpapar dan terinfeksi. Fase kedua, umur infeksi 2-10 tahun setelah terinfeksi HIV. Pada fase kedua ini, individu sudah positif HIV dan belum menampakkan gejala sakit. Fase ketiga mulai muncul gejala-gejala awal penyakit. Belum disebut gejala AIDS, keringat yang berlebihan pada waktu malam, diare, getah bening, flu, nafsu makan berkurang. Fase keempat sudah masuk fase AIDS. AIDS baru dapat terdiagnosa setelah kekebalan tubuh sangat berkurang. Dilihat dari jumlah sel T-nya, timbul penyakit tertentu yang disebut dengan infeksio fortunis, yaitu TBC. AIDS dapat menyerang semua golongan umur, termasuk bayi, pria maupun wanita. Yang termasuk kelompok risiko tinggi adalah yang pertama, lelaki homoseksual atau biseks. Yang kedua, bayi dari ibu atau si bapak terinfeksi. Yang ketiga, orang yang ketagihan obat intravena. Yang keempat, partner seks dari penderita AIDS. Yang kelima, penerima darah atau produk transfusi. Selanjutnya, selain melalui cairan tubuh, HIV juga ditularkan melalui ibu hamil. Yang pertama, secara intrauterin, intrapartum, dan postpartum atau ASI. Yang kedua, angka transmisi mencapai 20-50%. Yang ketiga, angka transmisi melalui ASI dilaporkan lebih dari 1/3. Yang keempat, laporan lain menyatakan risiko penularan melalui ASI adalah 11-29%. Yang kelima, sebuah studi meta-analisis prospektif yang
melibatkan penelitian pada dua kelompok ibu, yaitu kelompok ibu yang menyusui sejak awal kelahiran bayi dan kelompok ibu yang menyusui setelah beberapa waktu usia bayinya. Selanjutnya ada pencegahan penularan HIV/AIDS. Ada 5 cara pokok untuk mencegah penularan HIV yang dilambangkan dengan A, B, C, D, E, yaitu poin A, abstinence, yaitu memilih untuk tidak melakukan hubungan seks berisiko tinggi, terutama seks pranikah. Yang poin B, be faithful, atau saling setia dengan pasangannya. Yang poin C, kondom, menggunakan kondom secara konsisten dan benar. Yang poin D, drugs, atau menolak penggunaan nafsa. Yang poin E, equipment, yaitu jangan pakai jarum suntik secara bersamaan. Pencegahan HIV/AIDS untuk remaja adalah tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, menghindari penggunaan obat-obatan terlarang dan jarum suntik, tato, dan tindik, tidak melakukan kontak langsung percampuran darah dengan orang yang sudah terpapar HIV. Selanjutnya ada cara pengobatan HIV/AIDS adalah antiretroviral dan infeksi oportunistik. Obat antiretroviral adalah obat yang dipergunakan untuk retrovirus seperti HIV guna menghambat perkembangbiakan virus. Obat-obatan yang termasuk antiretroviral yaitu AZT, Lidianisi, Azathioprine, dan Ceftriaxone. Obat infeksi oportunistik adalah obat yang digunakan untuk penyakit yang muncul sebagai efek samping, rusaknya kekebalan tubuh. Yang penting untuk pengobatan oportunistik yaitu menggunakan obat-obat sesuai jenis penyakitnya, contoh obat-obat anti TBC dan lain-lain.